Pada abad ke-12 terdapatlah kerajaan bernama Singosari. Kerajaan ini dulunya berdiri setelah Ken Arok seorang adipati Tumapel berhasil menjatuhkan kerajaan Kediri yang kala itu menjadi suatu kekuatan di Pulau Jawa. Singosari inilah yang kemudian menjadi pondasi utama kerajaan Majapahit. Adapun Raja Singosari pada tahun-tahun 1272 sampai tahun 1292 adalah Kertanegara. Ia adalah sosok raja yang kuat dan mampu berkuasa atas Bali, Sunda, Jawa, Kalimantan dan sebagian Sumatera. Raja ini dikenal sebagai raja yang keras dan pemaksa. Ia akan dikenal sebagai raja yang berani untuk menantang kekaisaran Mongolia di masa dinasti Yuan. Ia bahkan memotong telinga utusan Kubilai Han. Hal inilah yang menyebabkan Kubilai Han marah dan langsung mengirim pasukan untuk menghukum Singosari di Pulau Jawa. Karena sifatnya yang keras, ia kemudian nantinya menyebabkan banyak rakyat Singosari tertekan. Sehingga pada akhirnya terjadi banyak pergolakan politik internal dalam tubuh Singosari. Adalah Jayakatwang, seorang bupati gelang-gelang yang menjadi salah satu tokoh pemicu pemberontakan atas Singosari. Pada dasarnya Jayakatwang merindukan era keemasan kerajaan Kediri yang kala itu telah dibawa kekuasaan Singosari. Dalam buku Nagara Kertagama, Jayakatwang adalah keturunan dari Kertajaya yang merupakan raja terakhir Kediri. Jayakatwang memiliki seorang istri bernama Turbali. Kemudian anak Jayakatwang bernama Ardaraja yang merupakan menantu Kertanegara. Adapun pemicu pemberontakan Jayakatwang adalah bisikan dari Arya Wiraraja. Ia datang ke Gelang-Gelang atas dendam pada Singosari setelah dia dipindahkan ke Sumeneb karena menjadi penentang Kertanegara. Ia tahu Jayakatwang memiliki dendam keturunan pada Singosari. Jayakatwang mendengarkan bisikan Arya Wiraraja. Ia lalu mengirim pasukan kecil yang dipimpin oleh Jaran Guyang ke Singosari melalui jalur utara. Mendengar pemberontakan Jayakatwang, Kertanegara memerintahkan Raden Wijaya untuk menghalau musuh dari utara. Namun, ini hanya serangan pengalihan. Pasukan Raden Wijaya berhasil mengalahkan pasukan Jaran Guyang. Namun, pasukan utama di bawah Patih Mahisa Mundarang berhasil memasuki Singosari yang lemah dan menewaskan Kertanegara di dalam istana raja. Tahun 1292, Jayakatwang berhasil membangkitkan Kediri. Ia menjadi raja atas kerajaan itu. Atas saran Arya Wiraraja, ia mengampuni Raden Wijaya yang merupakan menantu Kertanegara sekaligus Singosari. Namun, ia mengasingkan Raden Wijaya dengan memberikannya wilayah terpencil di hutan Tarik, sekarang kita kenal Sidoarjo. Pada masa itu, Raden Wijaya masih menyimpan dendam atas kematian dari Kertanegara. Ia seharusnya menjadi raja jika Jayakatwang tidak menang dalam peperangan sebelumnya. Raden Wijaya akhirnya memulai langkah membuka hutan Tarik. Pada saat itu, salah seorang punggawa mendapati banyak pohon dengan buah maja yang kelihatan lezat. Namun, ketika Raden Wijaya memakan buah itu, buahnya sangat pahit. Mereka akhirnya menamai wilayah itu sebagai Majapahit. Kesempatan emas Raden Wijaya akhirnya datang. Ia mendapat kabar bahwa pasukan Mongol telah mendarat di Pulau Jawa. Ia segera putar otak untuk mendapatkan kepercayaan dari Kekaisaran Mongolia. Ia kemudian mengaku sebagai ahli waris Kertanegara yang tidak senang dengan raja itu. Ia bersedia membantu pasukan Mongol untuk menaklukkan Kediri, yang saat itu pasukan Mongol tidak tahu bahwa Kertanegara telah tewas dan Singosari telah hancur. Ia berjanji akan memberikan gadis-gadis terbaik Majapahit dan upeti untuk Kekaisaran Mongolia. Ia juga bersumpah setia pada Kubilai Han. Gabungan dari pasukan Mongol dan Majapahit pada tanggal 23 Maret tahun 1293 telah menggempur Kediri sejak pagi. Serangan mereka berhasil menghabisi 5.000 orang Kediri. Akhirnya Jayakatwang menyerahkan diri dan ditahan beserta keluarganya. Saat itu, Raden Wijaya sengaja membuat perayaan besar untuk kemenangan mereka. Ia kemudian memiliki rencana untuk mengusir pasukan Mongol dengan mencampurkan racun ke dalam minuman keras mereka. Hal tersebut membuat pasukan Mongol yang memang memiliki jumlah banyak menjadi tidak waspada. Pasukan Majapahit membantai satu persatu pasukan Mongol yang keracunan. Sisa-sisa pasukan Mongol yang selamat berlari ke hutanan dan bergegas ke kapal-kapal untuk menyelamatkan diri. Dalam catatannya, Jayakatwang dan Ardaraja berhasil dibawa ke kapal. Kedua bapak beranak ini kabarnya dieksekusi di atas kapal Mongol. Pada tahun 1923, Majapahit resmi berdiri dan menjadi kerajaan pertama yang berhasil membendung kekuatan Kekaisaran Mongolia dalam sejarah. Viva Historia!